Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, jadi saat ini saya tengah berada di Desa Bulung. Siapa tahu yang tidak kenal dengan keindahan Desa Bulung. Dan sebelum kita jauh melangkah ke depan, tentunya kita pengen tahu bagaimana sejarah terbentuknya Desa Bulung. Oke sahabat, jadi ini adalah jalan yang menuju ke Gunung Slayon yang berada di hutan Karangpatihan Setonggo. Dan nama Bulung ternyata tercipta atau terbentuk dari sejarah gunung ini. Bulung adalah sebuah kecamatan di wilayah timur Kabupaten Ponorogo. Tempat ini menyimpan banyak sejarah bagi tanah Jawa dan Indonesia karena peristiwa besar, yaitu saat Sunan Pakubuwono II, Raja Keraton Surakarta, mengungsi ke Ponorogo dan saat gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tahun 1742 terjadi pemberontakan Geger Pecinan yang menyebabkan Raja Keraton Surakarta mengungsi ke Ponorogo. Oke sahabat, jadi saat ini saya sudah tiba di puncak daripada Gunung Slayon, dan di sana sudah kelihatan sekali makam dari Empu Salembu atau Eyang Amung-Rogo. Di sini Eyang Amung-Rogo atau Empu Salembu dimakamkan di tempat ini pada zaman dahulu kala. Dan kini sudah dibangun menjadi seperti ini untuk memudahkan para peziarah-peziarah yang datang agar bisa nyaman berada di tempat ini. Jadi suasana di Gunung Slayon yang berada di puncak ini terdapat satu makam dari Eyang Empu Salembu ataupun Eyang Amung-Rogo, dan sepertinya ini di bawah sini ada sebuah makam lagi kecil gitu, tapi saya juga kurang tahu ini makamnya siapa. Dan kembali lagi kita kuak sejarah nama Desa Bulung. Perjalanan Sunan Pakubuwono II di kawasan timur Ponorogo mengalami banyak cerita, kemudian digunakan menjadi sebuah nama atau dusun. Yang satu seperti yang kita lihat saat ini dinamakan saat ini menjadi Gunung Slayon. Gunung Slayon sendiri mempunyai cerita. Dari sini Sunan Pakubuwono II bertirakat, tidak makan dan tidur sehingga badannya seperti layon atau mayat. Maka tempatnya sekarang dinamakan Gunung Slayon. Setelah lama bertirakat, Sunan Pakubuwono II di sana di suatu malam melihat sebuah cahaya yang bergerak turun
Lalu dia mencarinya hingga tiba di rumah seorang kakek tua, dan dia berkata, "Kakek, apakah kakek melihat cahaya yang masuk rumah ini?" Tanya Sunan Pakubuwono II. Dan kakek tua pun menjawab, "Iya, itu dinamakan pulung." Atau istilah ini artinya cahaya gaib sebagai pertanda keberuntungan dari Yang Maha Kuasa. Dan pulung atau cahaya tersebut rupanya berasal dari pedang pusaka dari kakek, yang ternyata adalah seorang empu yang bernama Empu Salembu atau Eyang Amungroko. Kemudian pedang tersebut diberikan kepada Tumenggung Jayengrono. Akhirnya tempat Sunan Pakubuwono II melihat cahaya tersebut dinamakan pulung. Tahun 1887 Sunan Pakubuwono II memberikan piagam bahwa Desa Pulung dan Tajuk diberi status perdikan, dinamakan Piagam Pulung Sari. Tentunya di zaman itu masih berkaitan dengan Belanda. Hal tersebut membuat Belanda merasa merugi karena tanah perdikan dibebaskan dari pajak. Maka perdikan dibatasi menjadi wilayah yang saat ini menjadi Pulung Merdika. Oke sahabat, jadi seperti itulah sejarah dari nenek moyang kita, bahwa Desa Pulung dulunya adalah terbuat dari nama sebuah cahaya yang berasal dari pedang Empu Salembu atau Eyang Amungroko. Oke sahabat, jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.